Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore mitra franchise dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama kami, tim redaksi Majalah Franchise Indonesia dalam acara Bincang Bisnis volume 15 dengan tema Jurus Marta Tilaar Salon de Spa menghadapi tantangan bisnis di masa pandemi. Tentu dengan kami menyebutkan nama brand, Anda semua sudah tahu siapa yang akan kita ajak bicara. Beliau adalah salah satu pelaku franchise legendaris di Indonesia yang sudah terbukti dan teruji kualitas maupun jaringan bisnisnya, serta yang paling penting adalah kualitas dari layanan bisnis yang dilakukan atau yang diberikan oleh Marta Tilaar Salon de Spa. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan segera undang narasumber kita. Namun kami perlu ingatkan sebelumnya, untuk sesi kali ini ada yang sedikit berbeda, yakni bagi 3 penanya terbaik untuk Bincang Bisnis volume 15 ini, Anda akan mendapatkan merchandise atau souvenir menarik dari Marta Tilaar. Tentunya setelah nanti akan kami seleksi, kami pilih-pilih mana pertanyaan yang terbaik yang juga kemudian menurut narasumber kita juga merupakan pertanyaan yang terbaik. Oke, segera kita undang narasumber kita, Ibu Wulan Tilaar. Oke. Selamat siang, selamat sore Bu Wulan. Selamat sore, bisa terdengarkah suaranya? Ibu agak kurang kencang suaranya Bu, boleh mungkin dimaksimalkan volumenya Bu. Oke, coba. Ini udah paling gede ini. Oke Bu, sebenarnya udah jelas banget. Coba sebentar. Udah jelas banget. Oke. Ibu apa kabar Ibu? Oke teman-teman, masih menunggu respon aktif dari Bu Wulan. Kami ucapkan selamat bergabung bagi mitra franchise yang sudah mengikuti acara Bincang Bisnis ini. Oke, Sekarang bisa lagi terdengar? Sudah bisa kita mulai? Bisa. Suaranya udah oke? Atau aku pegang aja deh ya? Aku pegang aja Boleh. deh. Udah oke suaranya di sini. Oke, sudah oke semuanya nih Bu. Sip. Oke, Bu Wulan, gimana kabarnya? Alhamdulillah, puji Tuhan, baik, sehat. Yang penting ya Mas Aziz ya sekarang ini ya. Bu, kita terakhir ketemu itu tahun 2009 kalau nggak salah. Udah 11 tahun berarti. Udah 11 tahun lalu saya wawancara Ibu lupa di kantor atau di mana gitu ya. Saat itu membahas soal lagu bisnis dari Marta Tilaar. Oke. Sekarang kita ketemu lagi, namun hanya versi digital. Semoga tidak mengurangi Bu ya semangat bincang bisnis kita. Betul. Nggak apa-apa, sekarang kita ketemuannya virtual aja untuk sementara waktu. Betul Bu. Oke Bu, mungkin teman-teman juga sudah banyak yang bergabung dan kami juga sudah woro-woro sebelumnya bahwasanya kita akan menghadirkan narasumber yang menarik, narasumber yang berkelas, yakni Marta Tilaar Salon de Spa. Nah, seperti yang kita tahu Bu, saat ini ancaman resesi tengah mengintai Indonesia. Bahkan beberapa negara besar juga sudah mulai mengalami resesi. Pertanyaan pertama saya adalah, Marta Tilaar sudah banyak melewati tahun-tahun perjuangan, bahkan pernah juga melewati tahun krisis pada tahun 98, dan bisa bertahan, bahkan terus berkembang sampai saat ini. Kira-kira untuk ancaman yang tahun ini resesi, Ibu gimana Bu, gambaran tentang Marta Tilaar sendiri Bu? Ya, memang tahun ini spesial juga untuk kami, di mana Marta Tilaar itu menginjak umur 50 tahun ya. Jadi kayak Mas Aziz bilang, kita udah cukup makan asam garam dunia persilatan ini gitu. Tetap aja pastinya tantangan dari zaman ke zaman pasti akan berbeda. Ya, walaupun setiap ada tantangan itu justru memacu kita untuk melakukan sesuatu yang berbeda juga gitu ya. Tapi esensinya sama. Bagaimana kita menyikapinya?
gitu. Jadi menyikapinya itu penting. Kita bisa menyikapinya dengan kepanikan, dengan kekhawatiran yang berlebih, atau malah menyerah gitu. Nah, justru yang saya lihat dari perjuangan founder-founder kita di Marta Tilar Group bahwa justru untuk menghadapi masa yang penuh tantangan ini, kita perlu menyikapinya dengan beradaptasi. Jadi kita itu tidak boleh kaku. Justru kita harus lencir. Ya, dengan adanya tantangan seperti ini, kita harus berinovasi atau lebih cerdik lagi bagaimana untuk beradaptasi dengan suasana yang memang tidak mengenakan. Jujur kita semua mengalami hal yang sama ya dengan bisnis-bisnis lainnya pastinya. Bahkan di industri spa sendiri sudah tutup atau tidak boleh beroperasi, terutama di Jakarta itu dari bulan April. Gitu. Jadi kalau menurut kita, kalau kita mau menyerah atau kita hanya meratapi saja, bagaimana nantinya masa depan kita? Apalagi banyak sekali karyawan-karyawan yang bergantung kehidupannya pada perusahaan kami. Jujur, yang memotivasi saya setiap hari itu bagaimana saya secara pribadi atau secara tim kami itu bisa terus memberikan kesempatan bekerja dan juga bisa memberikan pendapatan bagi karyawan. Itu yang justru memotivasi setiap hari dan itu yang menguatkan kita untuk terus berjuang. Gitu. Jadi tidak ada kata untuk menyerah. Saya yakin kalau Tuhan kita berusaha, Tuhan pasti akan buka jalan untuk kita. Gitu. Wow, keren sekali Bu pernyataannya. Nah, ini dari pertanyaan tadi saya sampaikan, langsung ada pertanyaan dari mitra franchise kita, ini dari Wulan Indrias. Masih nyambung sebenarnya dengan pertanyaan saya tadi pertama, Bu. Fondasi apa yang dibangun oleh founder Marta Tilar sehingga tetap eksis dan bertahan dari krisis yang sudah sering melanda Indonesia? Kira-kira berarti apa prinsip yang ditanamkan oleh founder, Bu? Yang prinsipnya salah satunya dari value dari company kami, Marta Tilar Group, itu adalah G2. G2 itu dengan ejaan lama ya, terus terang karena kita udah 50 tahun, jadi pasti pakai ejaan lama. DJITU, fondasi apa? Gitu. Jadi ini value-value yang harus dimiliki oleh setiap pribadi yang bekerja atau berkarya di Marta Tilar Group supaya bisa membangun tadi fondasi yang kuat. D-nya itu adalah disiplin. Ya, D adalah disiplin. Apakah itu disiplin waktu, disiplin keuangan dari efisiensi, kemudian disiplin komitmen gitu ya. Itu semua harus kita hidupi setiap hari. Modal ya kata ibu saya tuh, kejujuran itu modal kamu, itu integritas kamu supaya kamu bisa dipercaya, bisa kredibel gitu ya. Itu penting sekali kejujuran. I itu adalah iman dan juga sekaligus inovatif. Jadi terutama di masa-masa seperti ini harus inovatif, harus kreatif, harus mampu melihat peluang, punya kepekaan untuk melihat apa sih yang dibutuhkan masyarakat saat ini gitu ya. Jadi tadi kemampuan beradaptasinya itu mulai dari kepekaan gitu ya. Jadi iman kemudian inovasi. Dan yang terakhir, dua terakhir adalah ketekunan, tekun dan ulet gitu. Jadi jadi memang dibutuhkan suatu komitmen yang kuat dan ketekunan dan keuletan supaya kita tuh keluar komitmen gitu. Jadi nggak bosenan, nggak mudah menyerah gitu ya, nggak putus asa. Kalau gagal ya kita bangkit lagi, kita coba lagi gimana caranya supaya tidak mengulangi kegagalan kita gitu. Berarti fondasi dasar dari Marta Tilar adalah G2 Bu ya, disiplin, inovatif, jujur, tekun dan ulet. Iya, betul. Dan itu sampai sekarang nggak berubah Bu ya? Ya, enggak. Itu karena sudah menjadi value dari perusahaan kami gitu. Jadi siapapun yang berkarya pastinya kita menginginkan komitmen mereka untuk menjadi manusia gitu ya. Jadi manusia yang disiplin, jujur,
iman, Jujur. inovasi, tekun dan ulet gitu. Artinya itu juga merupakan kiat-kiat jitu agar spa mata tilaar tetap berlangsung di masa pandemi seperti ini. Iya, betul sekali. Kita Oke. sangat menerapkan itu. Jadi itu diuji ya, put the value to the test banget gitu ya, terutama dalam Betul, masa betul, pandemi ini sih. betul. Bu, banyak pengamat mengatakan bisnis yang bertahan di masa pandemi ini sedikitnya ada tiga, yakni bisnis makanan, bisnis pelayanan kesehatan, dan bisnis rumah tangga atau kebutuhan rumah tangga sendiri. Nah, bisnis seperti mata kan tidak disebutkan oleh banyak pengamat mengatakan seperti itu. Nah, Ibu kira-kira apa yang dirasakan Bu atau merasa seperti apa? Ini kok nggak disebutin? Padahal ini masuk bisnis yang bagus sebenarnya kan? Ya kalau disebutin atau itu kan mungkin yang disebutkan itu adalah yang mainstream gitu ya. Cuman kalau kita boleh bertanya secara jujur, pasti kalau siapa sih yang nggak mau pijet gitu saat ini gitu ya, setelah misalnya PSBB atau di rumah aja berbulan-bulan. Sebenarnya Betul. mereka banyak demand yang ada gitu, karena kita melakukan survei juga Mhm. yang kami lakukan gitu terhadap customer kita juga, dan keinginannya memang cukup bahkan sangat tinggi ya Beragam sebenarnya ya? untuk potong rambut, untuk facial atau untuk massage gitu kan. Tapi memang karena ada keterbatasan dalam mungkin PSBB atau peraturan, Betul. jadi ya mereka agak terhambat. Nah, kami sendiri salah satu inovasi yang kita lakukan adalah kita melakukan home Mhm. care service. Jadi di Oke. mana kita Jemput bola justru berarti ya? memang kenapa? Jemput bola. Jemput bola Betul, berarti ya? betul, betul. Memang ada resikonya juga karena memang dari bisnis sendiri memang kan itu adalah kontak langsung dengan klien. Nah, Betul, tapi betul. tentunya kita sudah menyiapkan SOP untuk adaptasi kebiasaan baru, di mana kita sangat memperhatikan Mhm. itu ya protokol-protokol baru yang sangat mengutamakan kesehatan dan keamanan klien gitu. Jadi contohnya kita misalnya ya pastinya yang sudah dilakukan banyak orang pasti pengukuran suhu, Iya. desinfektan dari alat-alat yang dipakai, kemudian ada rapid test juga secara berkala terhadap terapis kami, dan Ketat banget juga Bu ya? kenapa? Ketat sekali peraturannya ya, SOP-nya ya? Ya, karena ini adalah kita juga harus menjaga klien dan juga harus menjaga terapis kami, Ya. gitu. Jadi Betul itu Bu. adalah Betul. tanggung jawab kami sebagai perusahaan untuk menjaga terapis kita juga supaya mereka sehat dan aman. Wow. Artinya biarlah pengamat mengatakan tidak termasuk bisnis yang bertahan, faktanya mata telah tetap berjalan dengan inovasi-inovasi barunya, gitu Bu ya? Iya. Mungkin satu lagi yang benar-benar waktu itu membuat ini kepekaan nih, kepekaan. Jadi pada waktu Nah, kita harus tutup gitu ya, terus PSBB pertama terus diperpanjang lagi gitu ya. Kita memang kalau dari grup sendiri kita men-shift produksi kosmetik kita dari kosmetik menjadi hand sanitizer gitu. oke. Jadi ya itu adalah adaptability yang saya bilang. Nah, untuk di spa sendiri, kita Mhm. sudah mendevelop yang namanya ini, herbal drink. Ini contohnya. Wow. Herbal drink ini biasanya kita suguhkan pada waktu welcoming atau after drink setelah treatment, gitu. Nah, Oke. kebetulan memang kita sudah proseskan secara retail. Nah, inilah produk yang menyelamatkan kita pada saat PSBB. Jadi Oke. kita shifting dengan menjual herbal drink kita melalui WhatsApp bisnis. Jadi memang Mhm. melalui WhatsApp kita Mhm. menghubungi klien kita, network kita gitu ya, menjual herbal drink kita yang memang ingredientsnya berbasis herbal, yaitu jahe, di mana waktu itu kan hits banget ya minuman Iya. jahe gitu karena memang dipercaya bisa meningkatkan imunitas tubuh, bukan Betul. menyembuhkan tapi meningkatkan. Kemudian Meningkatkan. lemongrass juga, iya. Gitu. Jadi herbal drinks ini yang menyelamatkan kita sih dalam waktu PSBB awal-awal gitu, sebelum kita ada home care dan sebagainya. Ya kita Iya. berterima kasih dengan inovasi yang kita lakukan sebelumnya. Gitu. Dan inovasi yang herbal drink itu tadi cukup memberikan dampak
profit yang luar biasa Bu ya bagi bisnis Mata Tilar sendiri ya. Ya, pada waktu di saat harus tutup dan tidak ada pendapatan sama sekali, dan justru itu kita mendapatkan dari itu, ya kita bersyukur dan berterima kasih ya dengan adanya sales dari herbal drinks tersebut gitu. Jadi di sini memang ya tadi saya bilang dibutuhkan kepekaan, dibutuhkan inovasi, dan juga semua harus keluar dari zona nyaman. Terutama saya juga. Saya itu jujur aja sempet kayak ada rasa jengah gitu ya. Kok gue itu jualan herbal drinks ya, maksudnya jualan online gitu, kayaknya nawar-nawarin tuh juga kayaknya enak gak ya gitu ya. Nggak pernah Tapi kebayang sebelumnya Bu ya? kenapa? Nggak pernah kebayang jualan online sebelumnya ya? Iya, enggak sih gitu. Maksudnya saya nggak pernah membayangkan saya menawarkan sesuatu gitu ke teman-teman atau ke network saya gitu kan untuk beli yuk gitu daganganku gitu ya, kayaknya gitu. Ada rasa jengah, ada rasa Malu. nggak enak gitu. Tapi ternyata kalau menurut saya kan itu adalah tujuan kita baik, dan saya nggak minta-minta orang beli ya gitu. Jadi kita usaha kok, kita berusaha. Jadi buat saya pun saya belajar untuk keluar dari zona nyaman saya, bersama-sama dengan seluruh karyawan kita sama-sama jualan gitu. Seru juga kok ternyata. Tapi saya nggak ditawarin Bu. Oh iya, udah pernah ditawarin? Belum pernah ditawarin justru ini. Oh ya, ntar saya kirimin linknya deh. Oh ya Bu, ini ada pertanyaan dari teman kita dari Hasan Tiup. Luar biasa Bu Wulan, Mata Tilar Group. Apakah di masa pandemi COVID-19 ini karyawan Mata Tilar ada yang dikurangi atau bahkan mungkin dipecat Bu? Karena banyak perusahaan yang mem-PHK karyawannya Bu. Ya, jadi memang kalau kita yang sistemnya memang kontrak dan kontraknya sudah habis, itu memang kita postpone dulu untuk perpanjangannya. Namun kita sangat berusaha pada waktu itu, misalnya gini, nah ini benar-benar kita tuh kayak apa ya? Ini benar-benar luar biasa sih kerjasama antar unitnya gitu. Jadi pada waktu spa itu tutup benar-benar 100%, akhirnya kita banyak dari karyawan kita yang spa terapis atau bahkan manajerial atau admin gitu ya, itu kita bekerja di production line karena pada waktu itu hand sanitizer sangat tinggi demand-nya. Jadi kita kerja di pabrik gitu loh. Kita benar-benar kerja di pabrik, jadi ganti job desk gitu ya. Dan saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada karyawan, kepada semuanya itu mereka tuh sangat memahami keadaan kita, dan kita juga bilang ya mohon maaf karena sekarang kita tidak bisa bekerja menerima tamu spa, ya kita sekarang bekerja sebagai misalnya nge-pack apa ya, misalnya pack hand sanitizer masukkan ke dus atau stiker labeling kayak gitu-gitu. Dan mereka bilang siap Bu, pokoknya yang penting kita ada pemasukan, kita masih ada pekerjaan. Gitu. Wow. Jadi ya nggak ada beberapa yang memang kontraknya habis, tetapi yang masih ada, dan itu kita berusaha sekali untuk tetap maksimal Bu ya. Ya. Artinya sampai saat ini salon sendiri belum menerima orang datang kunjungan langsung ke salon, belum ada Bu ya? Atau sudah ada? Hanya untuk rambut. Hanya untuk potong rambut atau krimbat itu masih diperbolehkan. Tapi kalau spa, facial itu masih belum, maka dari itu kita mengambil langkah yang home care tersebut gitu. Karena ini ada pertanyaan Bu dari kunos.id, strategi membuat konsumen pede lagi mau datang ke tempat spa. Langkah apa yang dilakukan oleh tim Mata Tilar agar konsumen tidak takut datang? Memang kita banyak melakukan, kita melakukan sosialisasi dari melalui asosiasi spa juga. Kemudian juga dari sosial media kita juga ada video-video yang memang menunjukkan tadi SOP adaptasi kebiasaan baru. Jadi apa saja sih yang kita persiapkan untuk klien sebelum dan sesudah mereka melakukan treatment gitu. Jadi sebelum dan sesudah disinfektasi baik ruangan maupun alat-alat. Kemudian kayak linen yang dipakai juga semuanya terbungkus
dan itu kita cuci juga dengan cairan yang memang bisa membunuh kuman dan bakteri, virus juga. Seperti itu ada sih di dalam di video kita di sosial media. Kemudian memang oh ya, kita membatasi tamu ya. Jadi hanya kalau memang itu hanya dengan appointment only. Jadi memang tidak ada yang walk-in. Kita tidak menyarankan juga supaya tidak ada penumpukan tamu pada saat menunggu gitu. Artinya konsumen janji terlebih dahulu, baru kemudian dilayani oleh tim Mata Tilaar. Iya, betul, betul. Ini ada testimoni Bu dari Peri Lim, jahenya Mata Tilaar enak banget, di badan langsung anget. Wow, berarti memang sudah teruji ya. Terima kasih Ferry. Oh, saya boleh nyapa ya beberapa, ada juga dari franchise kita. Tadi yang saya lihat yang udah join dari Aceh jauh-jauh, Express Lamprit. Ini salah satu outlet yang cukup aktif ya dalam masa pandemi ini. Tadi dia aktif banget memberikan informasi-informasi lewat video, visual tentang apa saja yang mereka lakukan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan tamu pada saat pandemi ini. Jadi saya mengapresiasi sekali nih rekan-rekan franchising, mungkin ada yang lain juga yang bergabung. Semoga sehat selalu ya. Salam untuk yang lain. Tetap semangat. Oke teman-teman, silakan tulis di kolom komentar. Kami langsung sampaikan ke Bu Wulan. Kita akan langsung respon bersama-sama. Dan ingat, 3 penanya terbaik akan mendapatkan merchandise menarik dari tim Mata Tilaar. Oke Bu, sekarang kan kita mau nggak mau didorong untuk lebih aktif di dunia digital. Ya. Nah, apa sih strategi digital dari Mata Tilaar sendiri sebagai pemain franchise legendaris di Indonesia yang banyak menjadi panutan oleh pemula bisnis franchise lainnya? Dari digital ya pasti kita memanfaatkan banyak sosial media, terutama sekarang Instagram yang paling kita aktifkan. Kemudian tadi dalam masa pandemi ini kita juga punya tadi WhatsApp Business. Kita punya satu link kita menggunakan emoji. Jadi ada satu link yang kita share kepada semua ya siapa aja yang kita tahu sih sebenarnya dan juga customer base kita. Di situ ada one stop shopping di mana customer kita bisa beli ya. Jadi satu kali klik itu udah kayak masuk ke virtual shopping online-nya Mata Tilaar Spa, di mana mereka bisa beli voucher dengan diskon khusus, atau mereka bisa booking home care treatment kita, beli herbal drinks kita, atau misalnya beli masker kita gitu kan. Pokoknya apa saja pelayanan yang kita miliki itu bisa diakses dalam satu link tersebut. Dan menurut saya ini cukup efektif karena ini langsung ke end user kita dan memang kita bikin pengalamannya itu linknya juga nggak seperti link biasa. Jadi memang namanya spa itu harus menggugah lima panca indera kita ya, kecuali penciuman sih nggak bisa. Tapi di situ dengan kita buat senyaman mungkin dengan ada musik, dengan visual yang bagus gitu ya, dan juga kenyamanan mereka berbelanja. Dan ini cukup oke. Kita juga menggunakan marketplace, beberapa marketplace untuk memasarkan produk-produk kita juga, dan ini cukup oke juga, maksudnya membantu kita juga. Selain itu ya kita ada juga banyak. Oh ya, kita sekarang udah mulai online beauty therapy class. Jadi ini recommended banget untuk mungkin pemilik salon atau spa, bahkan yang memang penggemar spa, karena memang selama pandemi ini self care itu sangat tinggi ya, semuanya dilakukan di rumah. Jadi kita mengajarkan bagaimana misalnya scrub atau massage, body massage, teknis cara massage yang baik dan yang benar, kayak gitu loh. Jadi ini waktunya kita untuk belajar dengan secara virtual, tetapi juga bisa menambah pengetahuan kita dan skill kita. Betul. Bu, ini boleh tahu linknya nggak Bu Wulan dari Prince Kenzi Sunbanu? Yang tadi mungkin bisa diulang Bu Wulan. Kenapa? Link yang tadi Ibu sebutkan bisa diulang Bu, karena ada pertanyaan dari Prince Kenzi Sunbanu. Boleh tahu linknya nggak Bu? Oh gitu ya. Nanti
Coba ya, itu linknya sih harusnya by WhatsApp, tapi mungkin ada yang bisa bantu nggak? Apakah Regin atau ada siapa ya di sini yang bisa bisa copy paste linknya? Iya. Berarti yang tahu boleh tulis di kolom komentar agar dibaca oleh mitra franchise yang ikut bincang bisnis kali ini. Betul Bu ya? Iya, Bu, ini ada pengalaman menarik Bu. Istri saya kan kebetulan dia pernah datang ke Mata Tila Art Salon yang di Harapan Indah Bekasi. iya, Kemudian treatment yang candle itu Pak, yang lilin Bu ya. iya, Ini iya. katanya berkesan banget Bu. Dan kayaknya untuk saat ini cocok buat orang-orang yang lagi stres karena mikirin kerjaan, stres mikirin corona. Kayaknya perlu diadakan lagi Bu dengan konsep home care misalnya ya. Iya, iya. Memang candle massage kita ini memang salah satu favorit ya. Karena memang konsepnya sendiri itu kan unik. Jadi lilin yang dilelehkan gitu, kemudian dengan lelehan itu dipakai untuk pijat gitu. Tapi nggak usah takut, nggak usah khawatir karena lilinnya tuh nggak panas, maksudnya hangat ya, bukan jadinya panas kebakar gitu enggak. Gitu. Jadi Lilin memang ini warung Bu sangat ya. cocok banget. Kenapa? Bukan lilin warung lah ya. Bukan. Enggak, ini lilin khusus dari shea butter. Jadi biasanya Oke. kalau kita pakai body butter kan itu moisturizernya baik banget untuk kulit kita, terutama kalau kita memang sering banget ada di lokasi yang ber-AC gitu. Jadi biasanya kulit Ya. kita kering. Ini cocok banget untuk relaksasi karena memang hangat dan juga sekaligus melembutkan kulit gitu. Jadi memang benar sih kalau memang seneng itu salah satu favorit di kita. Dan itu masih terus ada sampai saat ini Bu ya. Ada masih dan itu bisa di home care kan juga. Maksudnya memang itu masuk terhadap salah satu menunya yang kita promosikan juga dan ada special discount juga untuk candle massage. Tetap ya jualan. Bu, jadi secara rinci saat ini dari bisnis Mata Tilar Salon Day Spa ini apa yang dikurangi, apa yang ditingkatkan sehingga mungkin mitra franchise jadi lebih tahu nih, oh kita masih bisa ini nih, oh kita lagi nggak bisa ini dulu nih sementara ini, mungkin bisa dibantu jelaskan Bu ke mitra franchise. Maksudnya pelayanan kita yang Ya, betul. Dari sisi pelayanan apa yang dikurangi, apa yang digenjot, kira-kira seperti itu. yang sekarang kita bisa lakukan, terutama yang di Jakarta ya, karena di setiap daerah beda-beda. Kalau misalnya di Jakarta itu hanya diperbolehkan untuk pelayanan rambut, jadi potong Rambut. rambut, cat rambut masih diperbolehkan atau kerimbat masih bisa. Tapi memang kalau untuk facial dan body itu kita arahkan untuk home care. Tapi Oke. ada di beberapa kota-kota lain yang berzona hijau, yaitu mereka sudah beroperasi. Contohnya seperti yang tadi di Aceh udah beroperasi, kemudian di Alam Sutra, di Tangerang kan zona hijau ya, jadi sudah bisa Iya. Bintaro sudah bisa gitu. Jadi Oke. tergantung dari pemerintah daerahnya sih. Gitu. Jadi sebenarnya mengikuti peraturan dari pemerintah daerah, Bu ya. Kalau yang kawasannya zona hijau, tidak ada layanan yang dikurangi. Tapi kalau yang masih zona-zona merah, hanya beberapa bagian saja di tempat, selebihnya dilakukan di rumah pelayanannya. Iya, Oke. Ini ada komentar Bu dari Lukina Ariel. Saya pernah datang treatment ke spa di daerah Ragunan. Nyaman, semoga harganya lebih oke lagi. Wah, apa nih maksudnya nih harga lebih oke lagi nih? pokoknya terjangkau gitu ya. Loh Mas, ini premium loh Mas, beda Mas. Ini bukan message yang dari Mas ini tapi dari premium ini Mas. Harus beda ini. Oke, wah ini bulannya lagi masih loading Iya, lagi. sorry. Sebenarnya ini menarik sih, karena memang kita akhirnya, karena memang kalau Mata Tilar Salon and Spa itu adalah yang premium kelasnya, jadi yang memang untuk kelas yang atas ya gitu. Jadi memang dari segi fasilitas, dari segi ya fasilitas sih terutama itu berbeda dengan yang lain. Jadi semuanya lebih private, Oke.
Yang tadi makanya kenyamanan tuh sangat diutamakan gitu ya. Maka dari itu kita sekarang ada 3 macam Smarta Tilar Salon Day Spa untuk yang upper atau yang lebih menengah atas. Kemudian yang untuk di Oke. middle-nya itu kita punya yang namanya Marta Tilar Express. Marta Tilar Express ini Express. bedanya memang ya, jadi memang tidak terlalu banyak menunya, tidak sebanyak yang spa Marta Tilar Salon and Day Spa. Kemudian fasilitasnya ada yang terbatas. Jadi ada yang memang tidak memakai bathtub, misalnya tidak bisa berendam. Jadi hanya Oke. shower aja gitu kan. Jadi ada sedikit perbedaan gitu dari segi jenis treatmentnya. Kemudian ada lagi yang memang untuk menengah ke bawah yang harganya sangat amat terjangkau, itu sistemnya adalah kemitraan. Itu adalah yang terbaru, Sari Ayu Halal Beauty Center gitu. Jadi Sari Ayu ini kita, Halal Beauty Center. iya, yang baru saat ini kita baru ada 1 outlet di Cempaka Putih. Mungkin teman-teman boleh cobain gitu. Di sini juga treatmentnya memang sangat terjangkau sih, sangat terjangkau untuk harganya. Tapi jenisnya ya, kembali ke jenis dan fasilitasnya. Kalau misalnya yang tadi premium, ya 1 kamar 1 dengan bathtub, bahkan dengan shower pribadi gitu ya. Kalau di sini Oke. tidak tersedia. Jadi sifatnya lebih ke praktikal dan lebih massal gitu. Jadi rame, mungkin ada satu ruangan tuh ada beberapa bed dan itu disekat biasa aja. Ya itu sih yang kita coba buat untuk bisa memenuhi atau menjawab beberapa lapisan dari target market kita dari tahun ke tahun ya. Gitu. Mata Tilar Salon and Day Spa sendiri pun ada kelas-kelasnya juga, tergantung gimana, tergantung daya beli dari daerah tersebut. Jadi ada yang kelas silver, ada gold, ada yang platinum juga. Jadi kita sangat menyesuaikan banget dengan daerah di mana kita ada gitu. Jadi sekarang tetap masih membuka peluang usaha bagi calon mitra yang ingin bergabung dengan Mata Tilar ya. Iya, sangat. Tapi kita ya kita bersyukur banget dalam masa pandemi ini kita ada 1 yang sudah akan buka di bulan ini ya. Di bulan ini atau di Subang. Di Subang dia Subang. tapi ekspres. Ekspres. Wow. Berarti sebenarnya ada revisi target penambahan mitra Bu ya ketika ada pandemi ini ya. Oh iya, pastinya tidak ya pastinya semua direvisi kali ya. Kalau tahun ini mah nggak direvisi. Dari budget sampai apa juga direvisi. Cuman ya kita masih bersyukur lah karena semua orang mengalami ini gitu dan seluruh dunia mengalami ini. Jadi kita masih bersyukur masih ada yang ingin terus berpartner dengan kita gitu kan ya. Tapi ya tidak semua itu adalah keberhasilan atau tidak semua itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Contohnya, kita ini seharusnya membuka spa kita di Sri Lanka, di Colombo, itu sebelum Lebaran. Lebaran, oke. Nah, tapi karena adanya pandemi ini, akhirnya harus tertunda lagi. Bahkan sebenarnya sebelum itu harusnya dibuka, tetapi kayak tahun lalu itu ada ketidakstabilan ekonomi ya dan politik di sana, sehingga itu juga membuat kita tidak bisa membukanya. Jadi bisnis itu seperti kehidupan ya, nggak bisa kita prediksi, semuanya berubah dan ya kita syukuri aja, gimana yang terbaik pasti akan diberikan. Betul. Yang penting kita tetap tadi apa Bu, jujur, kemudian disiplin, inovasi, tekun dan ulet itu jadi prinsip ya. Ya. Dan ya di masa pandemi saya tambahkan lagi ya tadi punya kepekaan, punya kemampuan beradaptasi yang tinggi. Maksudnya ya kita harus belokin setir ke kanan, belokin setir ke kiri gitu ya. Kalau kita lempeng-lempeng aja, maksudnya enggak, pokoknya saya harus buka, saya harus cuman kerjainnya massage atau facial atau pokoknya beauty therapy toh
ya nggak bisa sekaku itu gitu. Jadi memang harus berani untuk belok kanan, belok kiri. Kalau perlu putar balik juga nggak apa-apa ya. Yang penting halal deh semuanya bikin. Nah, kalau sekarang Marta Tila sendiri sudah dalam tahapan sampai putar balik belum? Atau baru belok kiri doang? Kita udah belok kanan, belok kiri. Kita udah putar balik ya. Udah pokoknya setiap hari menurut saya itu adalah tantangan baru. Gitu. Jadi kita udah mikirnya bukan semester 1, semester 2 gitu. Udah enggak ya. Udah mikirnya hari ini dan hari besok gitu benar-benar. Karena it's that crazy sebenarnya, tapi ya seru sih, ya seru, ngeri-ngeri sedap deh, gitu intinya. Buat saya setiap hari harus berusaha untuk keberlangsungan perusahaan. Jadi bicara perasaan gara-gara corona ini ya ada sedihnya, ada tantangannya juga, ada ngeri-ngeri sedapnya juga Bu ya. Iya, iya. Iya, ya mungkin yang tadi kita bilang putar balik ya, kita dari spa terapis atau biasa yang melakukan hal-hal yang berbau kecantikan ya kita bisa langsung terjun ke pabrik. Itu hal-hal yang 180 derajat ya, di mana mungkin ini hal kecil tapi itu nyata gitu. Iya. Jadi biasanya karyawan kita tuh tangannya halus-halus. Karena bayangkan mereka menggunakan minyak pijat, menggunakan krim setiap hari, jadi halus banget. Betul, Dan betul. tidak boleh kapalan. Nggak boleh kapalan sama sekali. Nggak boleh punya kuku panjang, nggak boleh kapalan, Terus karena tidak ada kasar. Bu ya. Ya, itu tidak nyaman untuk klien. Nah, pada waktu bekerja di pabrik, mereka pun mengeluh gitu ya, maksudnya, aduh gimana ya nih tanganku kasar gitu ya, udah mulai pecah-pecah gitu ya. Jadi gimana nanti kalau saya megang klien, dia bilang gitu kan. Ya, well, mungkin hari ini kita kapalan, besok kita bisa manicure pedicure lagi dan kita bisa halusin lagi gitu. Jadi Tangan ya boleh seru juga kapalan, sih. tapi dompet tetap harus kencang Bu ya gitu ya. Dong, maksudnya tetap harus punya penghasilan gitu loh. Betul, Supaya betul, ya betul. masa-masa seperti ini kan kita memang harus saling ya, saling membantu, Iya, saling membantu. iya. Bu, pada akhirnya kan pandemi ini sudah terjadi dan sudah banyak menghajar sektor bisnis di Indonesia. Ibu punya gambaran kira-kira kalau nanti ini pandemi ini selesai akan seperti apa langkah Mata Tilaar untuk kencang lagi, untuk apa ngebut lagi mengejar target-target yang sempat terlewat. Yang pastinya kita akan ya kalau ini berakhir ya pandemi, kita pasti kan mengharapkan kembali normal. Jadi aktivitas kita yang utama kita bisa membuka outlet kita dengan seperti sedia kala gitu ya, tanpa ada pembatasan. Tapi tetap saya yakin kita harus tetap ada normal SOP yang kita terapkan karena kita harus tetap mengutamakan keamanan dan kenyamanan klien kita. Kemudian kita melihat sebenarnya di tahun ini sebelum ada pandemi ini kita punya target untuk ke keluar sebenarnya, ekspansi keluar. Karena memang demand-nya juga sudah cukup tinggi lah. Maksudnya sudah terutama di daerah Asia ya. Maksudnya di Asia seperti kayak di Brunei. Oke, jadi memang yang sudah ada sekarang di Brunei dan itu demand-nya cukup tinggi. Nah, ke Brunei dan Sri Lanka. Sri Lanka ya kemarin itu. Ya. Nah, itu kan yang masih terpending gitu ya. Jadi kalau kita sih tetap kepengennya ada beberapa negara lain juga mungkin yang bisa kita ajak kolaborasi dan kerjasama untuk membawa Spa Marta Tilaar ini ke mancanegara gitu. Kita sih udah beberapa kali sering dilibatkan oleh kementerian entah pariwisata atau misalnya perdagangan gitu ya untuk pameran di luar negeri di Eropa. Di Eropa cukup banyak sih sebenarnya yang berminat karena di sana yang terkenal justru adalah Thai massage ya, Thai spa gitu ya. Tapi kalau saya boleh jujur, kita juga nggak kalah sih spa Indonesia dengan Thai spa itu. Bisa diadu Bu ya? Jadi kenapa? Iya bisa diadu dengan produk luar negeri juga ya. Iya, sangat bisa gitu ya. Walaupun kita sama-sama
Asia Tenggara gitu ya. Cuman ada keunikan sih dari Indonesia sendiri gitu ya. Jadi kalau misalnya nih, ini dalam satu seminar ya, dalam satu seminar yang Mhm. saya ikuti di Hong Kong. Jadi memang terapis Indonesia itu sangat amat diminati, Oke. terutama terapis dari Bali gitu ya. Jadi nomor satu itu adalah terapis dari Bali, kemudian Terapis dari dari Bali. Thailand, ya, kemudian Oke. dari Thailand, dan yang ketiga itu dari Filipina. Sebenarnya yang Filipin. Filipina ini karena mereka punya kemampuan berbahasa Inggris yang baik gitu. Cuman dari skill, dari unggah-ungguh, dari keramah tamahan, sopan santun itu yang nomor satu adalah terapis Indonesia sebenarnya Indonesia. gitu. Oke. Jadi potensinya besar sekali, sangat besar untuk bisa ke mancanegara gitu. Jadi ya kita kepengen sih salah satu goal kita adalah local wisdom go global, yaitu kita Local wisdom go membawa global. ya membawa the authentic Indonesia spa experience to the world gitu. Yang itu sih mimpi besar kita. Jadi doakan itu target-targetnya sih sebenarnya kita mau ke daerah Asia dulu, Brunei dan Sri Lanka ya mudah-mudahan Brunei Sri ada yang Lanka. lain lagi. Kemudian Mhm. mungkin pasar Eropa dan Amerika sih suatu hari Oh, kita mungkin bisa untuk ke sana gitu. artinya mudah-mudahan itu semua cepat bisa tercapai, Bu ya. Bisa Ya, terwujud lah. Harus. amin. Bu, oke, ini ada pertanyaan. Oh, sorry, ada testimoni. Menurutku, spa di Mata Pilar Salon Day Spa lokal yang memiliki ciri khas yang berbeda dari salon spa yang lain. Terapisnya semua sangat ramah dan lemongrass Mata Pilar sangat favorit. Wow. Nah, Dari itu dia. Icana. Oh ya, ini Icana lemongrass-nya. Wah, itu lemongrassnya ya. Itu tinggal minum, Bu ya. Ya, jadi memang kita buatnya dalam bentuk saset. Jadi Oh, itu sangat saset. praktis untuk diseduh. Sebenarnya ini juga kenapa kita berinovasi ini tuh karena memang yaitu kita memang harus melihat peka terhadap kebutuhan kita. Jadi kita punya spa saat ini ada 44 franchise dan 6 Oke. own spa kita. Dan itu tersebar dari Aceh sampai yang paling timur adalah Kupang. Nah, Kupang. ternyata di Oke. daerah-daerah Indonesia ini ada keterbatasan bahan baku gitu ya. Jadi pada waktu itu daerah timur agak kesulitan tuh cari jahe segar atau misalnya lemongrass segar gitu ya. Jadi di mana SOP kita itu mengharuskan adanya welcome drink dan after treatment drink itu Ya. kadang-kadang tidak standarisasi. Jadi Oke. mereka pas kita sidak gitu ya, pas kita sidak ada aja alasannya. Oh, belum ke pasar lah, belum dikasih uangnya, atau misalnya tidak ada jahe, tidak ada Belum serai di sini. dipesan. Betul. Jadi akhirnya kita bilang untuk memenuhi standar kita karena ini menjadi signature treatment kita, ya kita harus mengakomodir ini, yaitu makanya kita buat dalam bentuk saset sehingga sudah tidak ada alasan lagi nih gitu ya para mitra franchise kita beralasan oh nggak punya atau oh belum dikasih uang atau belum belanja gitu. Nah udah nggak ada lagi karena tinggal buka saset, tinggal seduh dan tinggal disediakan gitu. Jadi Oke. ya Itu itulah yang harganya kita berapa, Bu? lakukan. Harganya Apanya? Namanya harganya berapa? Harganya? eh, dua 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 ini itu 50.000 dua Wah, box. oke, oke. Jadi Saya harus sangat nyoba tuh, Bu. terjangkau. Saya harus nyoba supaya suasananya seperti di Mata Tila Salon Day Spa ya. Iya, betul betul. Walaupun lagi di rumah sebenarnya. Bu, ini tantangan yang dialami oleh generasi berikut dari Mata Tilaar tentu kan jauh lebih berat dibandingkan ketika dulu founder mulai membangun bisnis ini. Ibu merasa Ya. terbebani kah dengan sejumlah target atau enjoy aja nih karena memang sudah seperti ini jalannya walaupun di tengah kondisi pandemi misalnya. Kalau dibilang terbebani, kalau dibilang lebih berat, saya yakin setiap generasi itu punya tantangannya sendiri-sendiri ya. Dan kalau terbebani,
saya sempat terbebani. Cie. Jadi kita nggak ngomongin indah-indah aja gitu ya, terbebani lah gitu ya, siapa yang nggak terbebani gitu ya. Cuman ada saatnya di mana saya mulai mengubah beban itu menjadi tantangan buat saya. Jadi dengan cara menerima, oke, ini adalah jalan jalan hidup atau memang ini adalah wadah saya saat ini, wadah dalam betul. jalan gitu ya, sudah dijalankan di sini. Gitu. Tapi kita sebagai generasi kedua punya kebebasan dan juga tanggung jawab untuk mengembangkannya, gitu ya. Buat saya itu adalah tanggung jawab kita sebagai penerus. Tetapi yang memang dipesankan oleh para founder itu adalah satu, dibilang kalian itu memang muda, kalian itu mungkin lebih punya edukasi yang lebih baik daripada kami, dan kalian punya kebebasan untuk mengembangkan, tetapi hanya satu hal yang diminta, yaitu tetap mempertahankan keindonesiaannya. Keindonesiaannya. Jadi itu adalah jiwanya, jiwa dari Martha Tilaar Group, di mana itu yang harus kita pegang dan harus kita hidupi setiap hari, gitu. Ada di masa-masa saya itu kepengen layaknya seperti anak muda ya, pada waktu zaman saya lebih muda daripada sekarang. Saya pengen ganti semuanya gitu ya. Maksudnya yang lebih relevan, mungkin lebih modern, atau mungkin yang lebih kekinian, yang sangat amat ya terkini gitu. Cuman menurut saya somebody in this country atau di negara ini itu harus punya memang komitmen yang kuat gitu untuk berkontribusi. Ya mungkin tidak secantik atau tidak semenarik yang lain untuk saat ini, tapi saya yakin dengan kemauan dan komitmen kita untuk Indonesia, betul. Kita pasti bisa untuk mempersembahkan sesuatu untuk negeri ini, karena memang kita tinggal lahir dan menikmati segala sesuatu dari negeri ini. Gitu. Artinya NKRI harga mati, Bu ya? Iya. Ya bisa ditawar tuh Mas, kayak gitu di Martha Tilaar Group, kalau udah dibelah gitu udah pasti merah putih. Nah ini ada pertanyaan Bu Wulan, lemongrass-nya selain di outlet Martha Tilaar bisa didapatkan di mana Bu? Nah tadi sudah dijawab Bu ya, sudah ada di marketplace, WhatsApp bisnis, WhatsApp bisnis. Ada di Shopee, ada di Tokopedia, kemudian ada di Martha Tilaar online shop, gitu teman-teman bisa beli di sana. Jadi bisa cari di situ teman-teman kalau sedang mencari lemongrass-nya Martha Tilaar. Nah, ini ada dari Elis_Lian, karena make up wajah kan kurang dibutuhkan karena semua orang menggunakan masker. Jadi inovasi apa yang dilakukan supaya penjualan make up tata rias wajah tetap stabil di kala pandemi? Oke, silakan Bu Wulan dibantu. Jadi memang pandemi ini kan sangat merubah cara kita bermake up ya, dan memantaskan diri gitu. Jadi memang yang kita fokuskan adalah eye makeup kita. Eye makeup itu alis, eyeshadow, eyeliner itu tetap digunakan walaupun kita menggunakan masker, yang terlihat adalah bagian atas gitu ya. Terus kemudian yang mengalami peningkatan juga adalah skincare. Karena memang kita dituntut atau dianjurkan untuk berjemur, sehingga jangan lupa memakai skincare yang punya SPF, ya. Jangan sampai kita akhirnya punya flek-flek nih, gitu. Jadi skincare itu cukup baik penjualannya, eye makeup, dan kemudian yang naik juga adalah perawatan tubuh. Jadi seperti scrub, karena orang nggak bisa ke spa, jadi mereka luluran sendiri di rumah, gitu, atau ya body lotion atau body butter itu juga mengalami peningkatan yang lumayan tajam. Oke, artinya tetap berjalan bisnisnya meskipun dibatasi oleh masker, oleh PSBB, tapi tetap harus jalan semua bisnisnya dia. Ya, yang paling turun adalah penjualan lipstick ya, lipstick atau Dutch on, karena nggak kelihatan juga gitu. Jadi ya memang fokus di daerah mata dan skincare. Jadi tetap bisa sehat, tetap bisa cantik, tetap bisa menarik meskipun kita terbatas oleh masker misalnya Bu ya. Iya, betul. Dan contoh cantiknya ada di Bu Wulan semua, ternyata seperti itu Bu ya.
Amin, terima kasih, alhamdulillah. Oke, Bu Mila, Oke, ini ada pertanyaan dari saya sendiri, Bu, dari tim redaksi. Yang kita ya. penasaran sebenarnya dengan bisnis mata pilar. Ini bisa bertahan tidak hanya hitungan belasan, bahkan sudah puluhan tahun, Bu. Bahkan di tengah Ya. gempuran dari pemain-pemain baru yang juga mungkin ada yang punya nama, ada yang sembarang, tapi mata pilar tetap Ya. pada posisinya yang dicari oleh konsumen. Sedikit mungkin bisa bongkar, Bu, dapur rahasianya dari mata pilar sehingga bisa bertahan tuh apa sih, Bu? Ya, Oke, sorry. saya ulang pertanyaannya, Bu, ya. Ya, Oke. Eh, Mata Tilaar sudah berdiri atau bahkan sudah melewati banyak fase dalam perkembangan bisnisnya di Indonesia ini. Nah, sekarang banyak juga pemain serupa, Bu, dengan beragam cara, dengan beragam merek, dengan beragam layanan. Tapi Mata Tilaar tetap bisa berdiri pada posisinya yang baik. Bahkan sudah dalam masuk kategori top of mind di masyarakat. Kalau Ibu sedikit mau bongkar atau mau memberikan apa sih dapur rahasia dari inti Mata Telat tuh sehingga bisa bertahan di tengah gempuran-gempuran pemain-pemain baru ini, Bu? oke. Yang pertama adalah konsistensi. Konsistensi dan kejujuran di mana kita mendeliver apakah itu produk, apakah itu service, ya. Jadi konsistensi kita misalnya dalam produk kita menggunakan bahan-bahan ini, ya udah itu benar-benar ada. Jadi bukan sekedar klaim. Dan kita menggunakan research and development yang baik gitu dan benar gitu ya. Jadi konsistensi dan kualitas dari pelayanan dan produk itu kita selalu utamakan. Yang kedua adalah hubungan baik. Hubungan baik yang kita bina dengan apakah itu partner bisnis, kita bina dengan partner bisnis kita. Seperti di sini tadi aku lihat juga ada beberapa toko yang menjual produk mata tiara. Tadi kalau nggak salah ada toko Makmur Jaya, kalau nggak salah ada Mutiara juga, kalau nggak salah juga. Ini kita punya hubungan yang sangat personal, ya, sangat personal dalam kita tidak hanya menjual barang, mereka tidak hanya menjual barang kita, tapi kita juga menjaga hubungan kita yang baik, yang kekeluargaan. Jadi mungkin salah satu yang mungkin orang tuh berkesan di Mata Tilar tuh karena ada rasa kekeluargaan yang kental gitu ya, Betul. antara kita owner atau antara karyawan, antara mitra gitu ya, dari partner franchise itu juga kita harus jaga hubungan baiknya. Karena tanpa bantuan pihak lain itu kita tidak mungkin bisa sebesar Betul. ini, bisa Betul. tetap ada gitu ya, dengan media juga kan kayak majalah franchise itu semua Betul. tanpa bantuan anda sekalian itu tidaklah mungkin gitu ya, tidaklah mungkin kita bisa. Jadi hubungan ini adalah hubungan yang harus dibina, bukan sekedar hanya hubungan jual beli atau sekedar apapun itu, profit and loss, bukan itu. Jadi harus memang dari hati, ketulusan hati tadi, dan komitmen gitu ya. Jadi banyak sekali toko-toko gitu ya, misalnya toko-toko gitu yang sudah lama banget menjual produk-produk kita gitu. Mereka tuh setiap kali bercerita gitu ya kepada kita, terutama saya generasi kedua, dia bilang Mata Tilar itu ada punya special place in our heart gitu ya, karena menjual ya ini saya aja tuh sampai terharu banget gitu ya kalau mendengarkan cerita-cerita ini gitu ya, karena it's not only tadi buat saya menjual bukan, tapi bagaimana kita berrelasi gitu. Jadi punya special place karena dengan menjual produk Marta Tilaar itu saya bisa berkembang usahanya, bisa menyekolahkan anak-anak saya kayak gitu. Buat saya ini tuh adalah yang the genuine sukses tuh di sini Mas, bukan berapa banyaknya uang atau berapa banyak keuntungan gitu loh. Bagaimana kita bisa dari spa terapis kita bisa memberdayakan orang lain. Spa terapis kita tuh adalah salah satu
program CSR kita memang punya training center khusus untuk para perempuan Indonesia yang kita latih jadi spa terapis. Itu kita kasih tempat tinggal, pendidikan, kemudian uang saku, tempat makan segala macam, dan jaminan pekerjaan. Buat saya bukan itunya, bukan berapa banyak franchise-nya, bukan. Kita tuh hanya perpanjangan aja kok. Bisa perpanjangan bagaimana orang-orang ini bisa mandiri dan meningkatkan kehidupan mereka. Gitu. Dan bagaimana kita bisa mengencourage orang-orang pengusaha, orang-orang yang punya dana atau yang punya passion dalam bidang bisnis menjadi entrepreneur. Jadi ini pemberdayaannya end to end, bukan hanya bagaimana terapisnya, tapi kita juga mengencourage orang supaya menjadi pengusaha. Entrepreneurship harus ditumbuhkan. Harus ditumbuhkan. So this is not only business, but also how to make a good relationship, Bu ya. Ya, itu buat saya secara pribadi, dan saya melihat itu ya, itulah yang membuat mengapa Martha Tilaar itu bisa bertahan, karena the good relationship. Yes. Okay. Bu, ini ada pertanyaan terakhir Bu dari Ciamik Burger. Hingga saat ini berapa jumlah update gerai Martha Tilaar dan progres ke depannya seperti apa? Tadi kita udah jawab sebagian Bu, mungkin bisa ditambahkan Bu. Ya, jadi sekarang ini udah ada yang 44 gerainya franchise, dan juga ada 6 pun yang kita miliki sendiri. Tadi progres ke depannya ya kita ingin sebenarnya lebih banyak sih. Karena kita tadi udah ada beberapa, ada 3 ya. Kalau Martha Tilaar salon yang di spa udah cukup banyak di seluruh Indonesia. Tapi mungkin kita bisa masuk lagi ke daerah-daerah yang lebih kecil dengan spa expressnya, atau dengan Sari Ayu Halal Spa gitu. Jadi ini sebuah konsep yang baru ya, sebuah konsep yang baru. Memang ya karena halal ya women only, tapi produk-produknya yang kita pakai juga halal semua dan pastinya aman untuk kecantikan dan kesehatan kita gitu. Jadi masih banyak sih yang bisa kemungkinan untuk dikembangkan gitu, dan lagi yang tadi juga saya sudah sebutkan yang di luar negeri juga kita pengen juga membawa local wisdom global. Ya. Global. Bu, waktu kita nggak banyak, kita dibatasi oleh waktu. Mungkin terakhir Bu, ada closing statement dari Ibu untuk mitra franchise seperti apa terkait Martha Tilaar Salon Day Spa, bisa disampaikan Bu? Ya, terima kasih pertama kesempatannya untuk bisa sharing ya tentang hal ini. Pastinya kalau kita bermitra franchise, kalau saya sendiri personally, saya sangat mengapresiasi terutama mitra franchise yang memang bisa menghidupi dan berkomitmen tentang misi dan visi kita gitu ya. Jadi kalau cari mitra tuh saya maunya yang langgeng gitu ya. Jadi harus benar-benar committed gitu terhadap apa yang sudah kita sepakati bersama. Dan walaupun kita punya brand image yang baik, saya juga mengharapkan mitra franchise itu tidak hanya misalnya invest terus berharap itu jalan sendiri. Segala sesuatu itu harus diopenin ya, sekecil apapun. Punya tanaman aja harus disiram gitu kan. Jadi jangan selalu berharap oh nama besar atau brand image yang baik itu pasti berhasil. Kita itu adalah modalnya, kita kasih modalnya, tapi bagaimana kita merannya itu adalah tanggung jawab dan juga komitmen Anda sekalian. Jadi tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu bahagia, gitu. Dan minum lemongrass. Iya. Terima kasih buat waktunya Bu Wulan, sehat selalu, sukses, dan semoga tetap terus semangat aktivitas di tengah pandemi ini. Salam buat teman-teman di Martha Tilaar Bu, dan buat keluarga. Ya, terima kasih semuanya yang udah hadir. Mas Asis, terima kasih kesempatannya. Sampai ketemu. Jangan 10 tahun lagi ya. Siap. Terima kasih Bu. Oke, mitra franchise, berikut demikian tadi bincang kita dengan Bu Wulan. Terima kasih atas kesempatannya. Kita ketemu lagi dalam kesempatan